Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ayuhat tullab wa talibat. Naltaqi maratan ukhra fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Fi baramij arabiyyah fi fasli mutaqaddim. Fasli al-awwal al-mutaqaddim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ismus sifah wa ismut tafdil wa ta'ajjub. Kalau di kelas kalian sudah tahu, ismus sifah itu kata sifat. Bagaimana dengan isim tafdil? Ada yang tahu? Dan ta'ajjub. Nah, hari ini kita akan pelajari ya. Nabda dari sana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Awalan ismus sifah ya, kata sifat. Insya Allah sudah banyak kalian tahu macam-macam kata sifat. Nah, ini ada beberapa ya contoh kata sifat yang bisa kalian pelajari dan hafalkan. Ada, kita baca bersama: kabirun, saghirun, tawilun, qasirun, ba'idun, qaribun, nadhifun, wasikhun, sari'un, bati'un, wasi'un, dayyiqun, rakhisun, ghalin, murtafi'un, munkhafidun. Nah, sudah ada artinya ya. Ini adalah kata-kata sifat. Nah, bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat? Ini adalah contohnya. Al-mithal: al-masjidu kabirun wal musalla saghirun. Apa makna? Ya, masjid besar dan musalla kecil. Al-mistaratu tawilatun, maaf ini ada yang keliru ya. Al-mistaratu tawilatun wal qalamu qasirun. Penggaris itu panjang dan bolpen pendek. Selanjutnya as-sayyaratu sari'atun wad darajatu bati'atun. Mobil itu cepat dan sepeda itu lambat. Nah, ini ada kekeliruan ya. Yang pertama yang al-musalla saghirun, yang benar al-musalla saghiratun, muannas ya. Kemudian al-mistaratu tawilatun, karena muannas jadi harus pakai ta marbutah. Ini adalah penggunaan ismus sifah ya. Nah, kata sifat ini bisa berubah makna ketika apa? Kita lihat yang kedua. Nah, namanya isim tafdil. Isim tafdil ini berasal dari kata sifat. Saya beri contoh, ada kabirun yang nomor 1 ya, besar. Nah, isim tafdil itu merubah makna sifat itu dengan ditambah lebih atau paling, dengan merubah bentuk. Kabirun menjadi akbar, saghirun asghar, rakhisun arkhas, ghalin aghla, sari'un asra, kathirun akthar. Nah, ini berbeda makna ya, berbeda bentuk dan makna karena bentuknya berubah dari kabir menjadi akbar. Secara makna juga berubah. Kalian sudah bisa lihat, kabir besar, kalau akbar lebih besar atau paling besar. Jadi isim tafdil ini bisa menunjukkan perbandingan objek, lebih besar, masjid lebih besar dari mushola, bisa ya, membandingkan dua objek, atau menyatakan yang paling. Misalnya, Masjid Istiqlal akbaru masjid di Indonesia. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Itu bisa menggunakan isim tafdil. Nah, kita lihat di sini contohnya dalam penggunaan dalam kalimat. Nah, kalau yang ada di sini semuanya adalah perbandingan objek, membandingkan dua objek, kata benda ya. Kita lihat, al-masjidu akbaru minal musalla, at-tabsyuratu asgharu minal qalam. Ini membandingkan dua objek. Masjid lebih besar dari musalla, kapur lebih kecil daripada bolpen. Nah, sekarang kita lihat, al-maidanu nuqtah minas sahah. Maidan itu lapangan, sahah itu halaman. Ya, jawabannya adalah lebih luas. Luas itu wasiun, tapi kalau ini lebih luas berarti dirubah ke tafdil menjadi ausa'u. Ausa'u minas sahah. Atau iratu nuqtah minal hafilah. Pesawat lebih apa daripada bis? Lebih cepat misalnya ya. Cepat itu apa? Sari'un.
Nah, dirubah ke tafdil menjadi asra. At-ta'iratu asra'u minal hafilah. Kemudian kita mencari kata beda yang cocok. Agla itu lebih mahal ya. Contohnya al-lahmu agla minat tahu. Misalnya ya, daging lebih mahal daripada tahu. Boleh. Kemudian arkhasu lebih murah. Misalnya al-kurrasatu arkhasu minal kitab. Buku tulis itu lebih murah daripada buku. Selanjutnya al-maktabu akbaru min, kira-kira meja lebih besar dari apa? Dari kursi misalnya ya. Al-maktabu akbaru minal kursi. Nah, itu adalah penggunaan isim tafdil. Sudah paham bedanya ya antara isim sifah kemudian berubah makna menjadi isim tafdil bermakna lebih atau paling. Nah, yang terakhir adalah ta'ajjub. Nah, apa itu ta'ajjub? Ta'ajjub adalah kata untuk mengungkapkan ketakjuban. Kita lihat. Ini ada hubungannya dengan sifat dan tafdil. Ada ismu sifat dan tafdil. Ya, yang pertama ada kata jamilun. Ini adalah kata sifat yang bermakna bagus atau indah. Kemudian ketika dia harus berubah ke isim tafdil menjadi ajmalu. Jamilun ajmalu. Artinya lebih indah atau paling indah. Ya. Nah, kata sifat kemudian berubah ke isim tafdil ini juga bisa berubah lagi ke ta'ajjub, yaitu dengan menambahkan ma sebelum isim tafdil. Ajmalu menjadi ma ajmala. Nah, artinya alangkah indahnya atau betapa indahnya, ya. Jadi untuk mengungkapkan ketakjuban atau kekaguman atau keheranan ya. Jadi memakai isim tafdil dan diberi tambahan ma sebelumnya. Jamilun ajmalu ma ajmala. Contohnya pandai, mahirun. Berubah ke isim tafdil menjadi amharu. Dirubah lagi ke ta'ajjub menjadi ma amharu. Seperti itu ya. Kalau kabirun ke isim tafdil menjadi akbaru. Ke ta'ajjub menjadi ma akbaru. Wih, betapa alangkah besarnya gitu ya. Misalnya kita melihat masjid, wah besar sekali, itu pakai ma akbaru. Masya Allah, ma akbaru hadal masjid. Besarnya, betapa besarnya masjid ini. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk mengungkapkan kekaguman atau keheranan ya, atau ketakjuban. Nah, untuk hari ini kalian berlatih menentukan kata sifat, membuat kalimat menggunakan kata sifat, tafdil dan ta'ajjub. Nanti saya beri contoh ya di kelas, di grup. Jadi ada 3 kalimat yang harus kalian buat dengan kata sifat yang sama, berasal dari kata sifat yang sama. Contoh yang ini seperti ini ya. Jamilun ajmalu ma ajmala, tapi dibuat kalimat. Contohnya al-manadhiru jamilatun. Kemudian isim tafdilnya hadhil manadhir ajmalu manadhira al-jabal ajmalu min manadhir al-bahr misalnya. Manadhirul jabali ajmalu min manadhiril bahri. Pemandangan gunung lebih indah daripada pemandangan pantai, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kalimatnya ma ajmala hadhil manadhir. Betapa alangkah indahnya pemandangan ini. Nah, itu ada 3 kalimat. Satu menggunakan kata sifat, satu menggunakan isim tafdil, satu menggunakan ta'ajjub. Oke, itu latihan untuk evaluasi pemahaman hari ini, dan materi-materi dari kemarin sampai sekarang ini akan menjadi bahan untuk ujian praktek di bulan Februari insyaallah, untuk kalian praktek berbicara tentang rihlah atau asiyah ya, traveling. Paham tuh? Insyaallah paham ya. Nanti bisa kita tetap tanya jawab, bisa di grup atau langsung kontak.
Syukran. Nahtati bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.